Shalom saudara, puji Tuhan kembali ketemu dengan saya dalam renungan ini. Dan sangat-sangat berharap boleh menjumpai kita sekalian dimanapun berada, tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak peduli sekeliling kita bagaimana saudara, tetapi kita selalu meyakini bahwa orang yang berharap pada Tuhan selalu mengalami sukacita dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Saudara, mari kita akan membuka bagian firman Tuhan bersama yang akan menjadi kekuatan kita, saudara. Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Saudara, apa yang dialami Ayub ini, saudara, adalah satu peristiwa bagaimana ketika Tuhan mengizinkan ia mengalami satu pencobaan yang begitu berat, menurut saya jauh melampaui kekuatan saudara. Tetapi Ayub sebagai orang yang bergaul karib dengan Allah, itu masalah itu bisa dilalui, saudara. Nah, saudara, kita tahu bahwa bagaimana ketika Ayub ini diperhadapkan satu permasalahan, satu pencobaan yang begitu berat, saudara. Sungguh menyakitkannya, dan bukan itu saja, bagaimana kemudian sahabat-sahabatnya meninggalkan mereka, menuduh Ayub bahwa karena dosamu lah yang membuat kamu harus masuk dalam satu pencobaan seberat ini, saudara. Mereka menuduh Ayub memiliki dosa yang besar sehingga Ayub ini mengalami satu pencobaan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami kasus seperti ini, saudara, ya. Ketika kita masuk dalam sebuah proses, saudara, pencobaan atau penderitaan, apa yang terjadi, ya? Cenderung orang menyalahkan kita, ya. Bukan orang lain, saudara, orang-orang dekat kita sendiri yang seringkali menyalahkan kita, menghakimi kita, karena kamu begini, kamu begitu. Itu biasa, saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir. Kalau hari ini kau sedang masuk dalam satu proses, saudara, dan orang lain meninggalkan engkau, orang lain menghakimi engkau, bahkan mungkin orang-orang dekatmu, jangan kecewa. Tetap berharap pada Tuhan, jangan putus asa, tetap menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab pada waktunya Tuhan tentukan engkau akan diluputkan. Dan ketika engkau mampu bertahan dalam menghadapi setiap badai yang sedang engkau hadapi, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita diizinkan untuk mengalami satu pergumulan yang menurut kita berat. Jangan persalahkan Tuhan, jangan persalahkan situasi, tetapi mari tetap datang kepada Tuhan, memiliki pikiran yang positif sambil mengoreksi diri apa yang salah. Kalau tidak ada, ya biarkan proses Tuhan berlangsung. Sebab pada akhirnya ketika kita tetap bertekun, berdoa mencari Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membebaskan kita dari setiap permasalahan itu. Saudara, kalau kita melihat kembali bagaimana perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, saudara, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Tuhan pasti akan segera menolong kamu. Di situ dijelaskan bagaimana hakim yang tidak adil, yang lalim itu, tetapi pada akhirnya ia segera mengindahkan apa yang menjadi permintaan dari seorang janda yang terus datang kepadanya, merepotkan dirinya. Apalagi Bapa kita yang di surga, saudara, Tuhan pasti melepaskan kita, Tuhan pasti meluputkan kita. Tetap datang kepada Tuhan, tetap andalkan Dia, jangan andalkan siapa-siapa, saudara, jangan andalkan kekuatan manusia, sebab manusia itu, saudara, terbatas.
Kita akan kecewa kalau kita mengandalkan manusia, saudara. Tetapi ketika kita terus fokus pada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang sulit, maka Tuhan akan uh, memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Badai pasti berlalu, saudara. Pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat waktunya. Jadi jangan berkecil hati, tetap fokus pada Tuhan. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan, saudara. Dan kita akan tetap kuat dalam menghadapi situasi apapun. Percaya di waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan akan meluputkan kita. Dan saya ingin berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk segala bentuk kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dan kami alami hingga hari ini. Karena itu Bapa, ajar kami terus untuk berharap kepadamu dan kami terus dilayakkan untuk datang kepadamu, belajar mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan manusia. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua, berikan kami kemampuan untuk tetap meyakini bahwa Tuhan kami adalah jawaban dari setiap masalah kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan terus menjadi bagian kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sampai di sini renungan kita, saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara di like, comment, and subscribe, biar saya juga semangat dalam membagikan kesaksian-kesaksian saya kepada saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa.